Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang boleh Kau nyatakan buat setiap kami, sidang jemaat-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia buat kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami boleh datang memuji muliakan nama-Mu. Mari Tuhan Kau beracara dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kami, Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami supaya pelayanan yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk kami memuji muliakan nama-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan ada setiap kuasa di dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kuasa untuk memulihkan, kuasa untuk menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hadirat-Mu boleh ada di sama tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka acara ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau memuji muliakan namanya, karena nama Yesus adalah menara yang kuat buat kita semua. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya.
dalam segala perkara. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak karena kita adalah umat pemenang Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa dalamnya. Jika Allah impian kita semua dapat melawan, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa dalamnya. Jika Allah impian kita semua dapat melawan, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa dalamnya. Jika Allah impian, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dibanggakan Cinta, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita sambut dengan pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dan mungkin ada dari sidang jemaat yang mau bersaksi, bisa maju ke depan. Haleluya. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya besar kecil.
Yesus, kiranya puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu, menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi firman Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah yang baik, sehingga kebenaran-Mu, benih firman-Mu akan tertanam baik di hati kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami hamba-Mu, sembunyikan kami di belakang salib-Mu, dan biarlah Engkau yang terlihat di dalam pelayanan pagi hari ini. Seluruh jemaat Tuhan diurapi, dijamah oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Kalau mungkin pagi hari ini Bapak Ibu Saudara nggak melihat Bapak Gembala, mulai kemarin siang sekitar jam 1 Bapak Gembala ke Brigi bersama Om Niko, karena pagi ini jam 7 juga ibadah di GPDI Bukit Sion Bangun Munjungan Trenggalek. Jadi tidak bisa perginya mendadak Bapak Ibu Saudara, karena harus naik-naik gunung dan turun lembah. Dan mungkin ada yang tahu perjalanan ke Munjungan, ke Bangun sana itu perjalanan yang ekstrim Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak boleh kesusu-susu kalau ke sana. Sebab itu di hari kemarin Bapak Gembala Saudara bersama dengan Om Niko Ante, Gembala GPDI Galilea Brigi, ke Bangun hari ini, ya, untuk pelayanan di sana. Puji Tuhan. Tetapi saya percaya kita yang datang pada pagi hari ini, kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Doakan Bapak Gembala Saudara karena tugas ya yang harus dijalankan ya, karena ketuanya Om Mulyadi tidak bisa karena beliau sudah 1 bulan, kurang lebih 1 bulan diminta sama rekan hamba Tuhan di daerah Nganjuk untuk pelayanan hari ini. Kalau Om Yeftanya juga nggak bisa karena jemaat pas samping gereja ada acara manten ya. Jadi Bapak Gembala Saudara yang harus jalan untuk ke Bangun Munjungan Trenggalek. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih di dalam suasana Paskah ya. Kalau Jumat Agung kita merayakan apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita rayakan? Peringati kematian Tuhan Yesus. Dan pada hari Minggu kita merayakan atau memperingati kebangkitan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau waktu Yesus disalib ya, banyak orang berduka cita karena mereka seolah-olah kehilangan pengharapan. Tetapi puji Tuhan, Yesus tidak mati terus, tetapi maut dikalahkan, sehingga pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kita anak-anak Tuhan yang hidup hari ini kita terima kemenangan. Amin. Kita terima keselamatan dari Tuhan. Sebab itu pujian tadi katakan ya, karena salibnya Tuhan itu, Yesus itu berharga buat kita. Amin. Tidak ternilai dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Bisa katakan amin? Ya. Karena Dia Tuhan juru selamat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Sama-sama kita belajar firman Tuhan pagi hari ini tentang kebangkitan Yesus. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca.
kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Amin. Sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit Bapak Ibu Saudara, sia-sia kita datang pagi ini. Betul? Sia-sia pengharapan kita, ya. Sia-sia segala apa yang kita buat untuk Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, kalau kita punya Tuhan, Tuhan yang mati dan bangkit. Amin. Ya. Maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Sebab itu sudah dinubuatkan waktu Yesus menjalani Via Dolorosa, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya lihat dikatakan bahwa Via Dolorosa itu adalah jalan kesengsaraan, jalan penderitaan yang dijalani oleh Yesus. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, yang saat Yesus ditangkap di Getsemani, sampai dia diadili, sampai dia disalibkan, naik ke Bukit Golgota, tidak ada waktu untuk dia istirahat sejenak. Jadi pengadilan yang dihadapi itu terus-menerus Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhan, ya, ternyata di saat Yesus melayani, sampai Yesus naik ke Bukit Golgota, sampai Yesus mati dan bangkit, ternyata ada wanita-wanita yang hebat, ya, yang menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang pertama, dikatakan di situ, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saudara, siapa mereka ini? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, Alkitab, ya, kita baca yang atas sama yang bawah. Sebab itu, ya, anjuran kami sebagai gembala, biar dalam setiap keluarga atau pribadi lepas pribadi kita anak-anak Tuhan, kita setia baca Alkitab. Amin. Sehingga kita bisa tahu, ya, kisah yang ada di dalam Alkitab, di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yesus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 23 ayat 55, ayat 49 dulu, ya. Di situ dikatakan semua orang yang mengenal Yesus dari dekat waktu Yesus mati, Yesus disalibkan, ya, dikatakan termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Dan ayat yang ke-55 dikatakan, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Puji Tuhan.
Di dalam peristiwa Yesus disalib, Yesus mati dan bangkit, tidak terlepas dari perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan. Jangan disepelekan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang perempuan-perempuan, coba angkat tangan. Banggalah engkau menjadi wanita perempuan. Ternyata di dalam Alkitab itu saat Yesus melayani, sebelum Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus mati dan dikuburkan dan bangkit. Ada perempuan-perempuan yang setia melayani Yesus dan murid-murid. Perempuan-perempuan yang hebat saya katakan, ya. Tapi bukan mengecilkan yang bapak-bapak atau kaum muda yang ada ya, para pria-pria, ya. Di mana di sini dikatakan ada perempuan-perempuan yang terus mereka ya menemani Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saat Yesus ditangkap, ya, Yesus diadili, murid-murid Yesus kemana? Ada yang tahu? Murid-murid Yesus melarikan diri Bapak Ibu Saudara. Bahkan Petrus yang boleh dibilang sebagai apa ya, di antara murid-murid itu mungkin dikatakan sebagai ketua, yang dituakan dari ke-12 murid itu, dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Yesus. Tetapi coba kita melihat ya, perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan, dikatakan mereka saat Yesus mati disalib, mereka berdiri dan melihat semua yang terjadi. Bahkan saat mayat Yesus dibawa ke kubur, perempuan-perempuan itu juga datang ikut serta, dikatakan di dalam Alkitab, ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat Yesus dibaringkan. Kalau di Israel sana Bapak Ibu Saudara, kuburnya tidak seperti kita di sini. Kalau di sini kita apa? Tanahnya digali, mayatnya dimasukkan, ditutup lagi sama tanah. Tapi kalau di sana, ya, kubur-kubur yang ada di sana, saya belum pernah ke Israel. Semoga, ya. Kuburnya itu kubur-kubur batu. Jadi mungkin batu itu dipahat, dan pintu kubur itu juga pakai batu, dan kalau mau dimasukkan mayat atau jenazah, batu itu digulingkan di pinggir nesek, mayat dimasukkan di dalam kubur batu itu. Itulah yang ada di sana. Ya, jadi saat Yesus bangkit Bapak Ibu Saudara, bukan yang kita bayangkan seperti kita yang ada di Indonesia ini, ya, mati dipendem. Nah, di sini kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa wanita-wanita ini, saya katakan wanita-wanita yang adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Mereka di dalam kesedihannya, ya, mungkin ada yang sudah putus asa, udah kehilangan pengharapan dalam hati mereka, tapi mereka masih juga mau pergi ke kubur Yesus. Apa yang mereka bawa Saudara? Ayat 1 dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Di ayat yang ke-56 pasal 23 dikatakan, dan setelah pulang perempuan-perempuan itu menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Untuk apa? Untuk mayat Yesus Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebelum kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, ya, rempah-rempah itu untuk apa sih? Ya. Yang perempuan-perempuan ini bawa kepada Yesus yang saat itu sudah mati, sudah di dalam kubur. Kalau di Israel sana Bapak Ibu Saudara, mereka itu masih memiliki paham bahwa laki-laki itu yang paling utama.
Mereka masih memiliki paham patriarki yang berarti laki-laki itu sebagai pemegang kekuasaan. Laki-laki itu yang tertinggi, yang utama, yang mendominasi, baik itu di dalam keluarga mereka, baik itu di dalam politik, baik di dalam ekonomi, di dalam hal yang bersifat sosial. Laki-laki itu paling atas. Wanita itu tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, perempuan-perempuan atau wanita-wanita itu tidak diperhitungkan suaranya. Wanita-wanita saat itu tidak punya hak bicara menengai, ya. Jadi laki-laki saat itu, ya, apapun jabatannya, tidak punya jabatan, kaya miskin, kalau dia laki-laki, dia yang terutama, dia yang mendominasi mungkin satu keluarga, satu tempat pekerjaan, dan lain-lain. Tetapi di dalam Injil Lukas, bahkan di Markus juga ditulis, Bapak Ibu Saudara, dengan kebangkitan Yesus, ya, Yesus itu mau membuat perubahan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Bahwa saat kebangkitan Yesus, yang dulu, yang pertama-tama datang ke kubur Yesus, menyaksikan bahwa kubur Yesus itu kosong, tidak ada lagi mayatnya di situ, adalah perempuan. Engkau istimewa. Amin. Wanita-wanita, engkau istimewa. Dalam Alkitab dicatat bahwa perempuan-perempuan itu mereka datang ke kubur Yesus, ya. Di tengah pagi-pagi buta mereka mengharuskan diri, mereka mau melihat dan mau memberi rempah-rempah kepada mayat Yesus, sekalipun Yesus sudah menjadi mayat, sudah mati. Bapak Ibu Saudara, kita melihat perempuan-perempuan ini yang dikatakan di dalam ayat 10 tadi, antara lain ada Maria dari Magdala, ada Yohana, ada Maria ibu Yesus, dan perempuan-perempuan lain. Kalau di dalam Markus, di Matius itu ada ditulis juga Salome, ada beberapa nama perempuan itu disebutkan di sana. Kerinduan mereka kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat di sini bahwa sekalipun Yesus sudah mati, mereka mau memberi yang terbaik untuk Yesus. Mungkin itu pemberian yang terakhir kali ya, kalau mungkin dalam pemikiran mereka sebelum mereka tahu Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Kalau pagi-pagi buta itu mungkin sekitar jam berapa, Saudara? Jam 3, jam 4 gitu ya. Kalau sekarang enak, kita jalan jam 1, jam 2 sampai jam 4, jalan itu masih terang. Keadaan kita masih terang karena ada listrik. Zaman dulu, coba Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan. Dan saya tahu kebanyakan orang kalau lewat di kuburan itu mesti kabur, betul? Saya dulu waktu masih SD, Bapak Ibu Saudara, kalau di Jawa ini enak, kuburannya itu rapi gitu, Bapak Ibu Saudara, ya, bersih di dekat jalan yang banyak dilalui oleh kendaraan. Kalau di Sulawesi itu agak ke hutan-hutan sedikit, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mau lewat di kuburan itu padahal siang, sandalnya diambil, kalau pakai rok-roknya diangkat, terus kayak di komando 1, 2, 3 kabur semua. Pokoknya siapa yang duluan cepat itu yang bukan menang-menangan, itu yang puji Tuhan, selamat.
bukan Pak Slamet ya. Itu kalau di sana Bapak Ibu, nggak tahu waktu Bapak Ibu masih kecil kalau lewat kuburan mungkin santai, ya. Sekarang enak kalau kuburan itu ditaruh listrik juga ya, jadi orang lewat situ nggak takut. Kita merenungkan, kita membayangkan bagaimana keadaan wanita-wanita ini saat mereka pergi ke kuburan, Bapak Ibu Saudara. Hati mereka sudah hancur, hati mereka sudah sedih. Yang saya katakan tadi mungkin ada yang mulai bimbang, mulai hilang pengharapan, mulai kecewa. Tapi di sini kita mau melihat bagaimana perempuan-perempuan ini mereka memiliki kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Saya tidak mau pagi ini saya tidak akan berbicara siapa Maria Magdala atau Maria Magdalena, siapa Yohana dan Maria Ibu Yakobus. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara ya melihat ya di sini tidak ditulis rempah-rempah yang dibawa oleh perempuan-perempuan ini apa aja. Tetapi pada umumnya rempah-rempah untuk jenazah di sana itu ya antara lain ada mur, ada gaharu, ada kayu manis. Minyak mur itu ya mereka pakai dan rempah-rempah yang lain mereka campurkan untuk mayat. Kalau kita di sini ada jenazah, ada mayat, kita orang Kristen dikasih apa saudara? Parfum. Kalau di sana itu enggak, ya rempah-rempah itu yang mereka akan balur di tubuh jenazah atau mayat. Fungsi rempah-rempah antara lain dikatakan mengurangi bau busuk, ya. Kita membayangkan, kita merenungkan seperti apa tubuh Yesus saat dia disalibkan. Ada yang bisa membayangkan tubuh Yesus itu? Kalau kita melihat di dalam Alkitab Yesaya pasal yang ke-52, kita buka kitab Yesaya pasalnya yang ke-52 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-14 dikatakan seperti ini. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nubuatan tentang kematian Yesus oleh Nabi Yesaya, kita bisa membayangkan bagaimana rupa Yesus saat itu. Yesaya mengatakan di sini bahwa rupa Yesus itu bukan seperti manusia lagi. Terjemahan lain yang saya baca, ya, bahasa Indonesia masa kini dikatakan wajahnya Yesus itu rusak. Kita ada luka sedikit ada di muka, itu tidak pede. Kita kegores sedikit aja, mungkin wajah kita bukan cuma yang di sini sakit, tetapi seluruh tubuh kadang-kadang. Beberapa waktu lalu saya alami udun, Bapak Ibu Saudara, bisul, karena memang kecil. Bisulnya satu, tetapi seluruh tubuh saya yang sakit sampai gergesi. Bagaimana dengan tubuh Tuhan Yesus ini saat dia ada di Bukit Golgota? Rupa manusia udah gak ada di wajah Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan saya pernah membaca ada renungan firman Tuhan, seorang hamba Tuhan katakan di situ bahwa tubuh Yesus, punggung Yesus itu ya seperti tanah yang dibajak.
Pernah tahu Pak Tani sebelum menanam padi, tanahnya itu Bapak ini mungkin, Mbak Sukri mungkin lebih tahu ya. Dia apa? Dicangkul, pokoknya dibuat sampai tanah itu menjadi empuk, menjadi diairi dengan air, ya, sampai nanti bisa dengan baik benih padi itu ditanami. Punggung Yesus itu hancur, Bapak Ibu Saudara. Wajah Yesus itu, firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya ini, tidak seperti anak manusia lagi, buruk rupanya. Dan mayat Yesus, saat Yesus mati, mayatnya dikuburkan. Wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus itu, kerinduan mereka membawa rempah-rempah itu untuk mengurangi bau busuk. Mayat itu kalau busuk berapa jam, Mbak Lucy? 24 jam? Lebih dari 3 hari sudah busuk banget ya. Makanya kadang-kala mayat-mayat yang nunggu saudaranya diformalin, ya, supaya awet, supaya tidak busuk. Mayat Yesus yang ada di dalam kubur itu bau busuk, bau darah, Bapak Ibu Saudara, ya. Mayat yang tidak ada luka saja pembusukannya cepat, apalagi ya seluruh tubuh ini luka. Rempah-rempah yang dibawa oleh wanita-wanita ini, oleh perempuan-perempuan ini, itulah yang mereka mau balur, mau kayak orang luluran gitu ya, mau berikan untuk mayat Yesus. Dan fungsi rempah-rempah yang ada juga dikatakan itu bagian tradisi dari orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang di sana itu kalau ada mayat itu mesti dirempah-rempahi untuk mengawetkan, untuk menjadikan itu sebagai tradisi mereka, adat Israel kuno dalam mereka mengurus jenazah atau mayat yang ada. Dan juga fungsi dari rempah-rempah itu yang saya katakan tadi antara lain ada mur, minyak gaharu, kayu manis dan lain-lain itu cara mereka memberi penghormatan, ya, penghormatan kepada orang yang sudah mati, menunjukkan mereka sangat mengasihi Yesus, menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang sangat peduli dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kasih dan perhatian dari para wanita-wanita ini sungguh luar biasa. Mereka ke sana itu bukan hanya mereka menembus pagi yang mungkin dingin saat itu. Mereka harus menghilangkan rasa takut mereka. Dan juga mereka, saya katakan awal tadi, mereka adalah wanita-wanita atau perempuan-perempuan pemberani. Karena yang menunggu kubur Yesus itu bukan orang biasa. Tetapi Alkitab mencatat ada serdadu-serdadu Romawi yang disuruh untuk menjaga kubur Yesus. Karena orang Romawi sudah pernah tahu firman Tuhan, pernah dengar mungkin bahwa Yesus pernah berkata pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Sebab itu serdadu-serdadu Romawi mereka berjaga-jaga di kuburan Yesus, bukan cuma 1-2 orang tentunya. Dan Bapak Ibu Saudara, yang saya baca di dalam sejarah daripada orang-orang Israel, kalau orang sudah mati
Ya, orang-orang tidak boleh lagi untuk apa? Bukan berhubungan, maksudnya bersentuhan lagi dengan mayat, dengan orang yang mati. Apalagi udah ditaruh di dalam kuburan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal itu tidak dihiraukan lagi sama wanita-wanita ini atau perempuan-perempuan yang di dalam Injil Lukas tadi dikatakan ada siapa di situ? Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus. Hal itu mereka sudah tinggalkan. Yang ada di hati mereka adalah kasih dan kesetiaan kepada Yesus. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara? Masih ada kekasih Yesus itu di dalam hati saya dan Bapak Ibu Saudara? Masihkah ada kesetiaan kita kepada Yesus sebagaimana awal kita mengenal Yesus, awal kita datang kepada Yesus, awal kita katakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku? Semoga saudara, amin, kasih dan kesetiaan itu masih tetap ada di dalam hati kita anak-anak Tuhan. Amin. Wanita-wanita ini mereka boleh dibilang orang-orang yang tidak memiliki hak yang seperti dimiliki laki-laki saat itu. Mungkin mereka adalah kebanyakan wanita-wanita yang biasa-biasa saja. Tetapi kasih dan kesetiaan yang mereka miliki ini biarlah menjadi bahagian hidup kita yang ada di akhir zaman. Amin. Ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan ya bukan hanya dikhususkan kepada wanita atau pria saja. Tetapi dengan Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit dari antara orang mati, keselamatan itu jadi bagian semua manusia. Haleluya. Bukan hanya kepada laki-laki saja yang saat itu dikatakan sebagai orang yang memiliki hak yang tinggi, yang memiliki, yang memegang kekuasaan tertinggi, yang menjadi orang yang spesial, orang yang terutama. Tetapi bagi kita saat ini, ya, keselamatan itu menjadi bagian seluruh umat manusia. Amin. Mulai dari anak-anak kecil, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, bapak ibu, laki-laki, perempuan, semua, asal kita mau percaya kepada Dia. Asal kita menjadi pribadi-pribadi yang dikatakan tadi seperti perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Yesus itu. Mereka memiliki kasih dan kesetiaan. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus itu bukan Tuhan, ngapain wanita itu, para wanita-wanita, perempuan-perempuan itu, ya, mau tetap setia ikut Tuhan, menyusahkan diri untuk datang merempah-rempahi mayat Yesus. Satu perenungan buat saya dan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, bahwa betapa berharga Yesus bagi kita. Amin. Kalau pujian tadi kita nyanyikan, Dia harta yang tak ternilai. Coba kita renungkan, harta yang tak ternilai itu bagaimana sih? Saya melihat di televisi, katanya harga emas itu mahal, bertambah-tambah.
nilainya. Tapi tidak sedikit ada emas yang palsu. Luarnya emas, ternyata dalamnya itu palsu. Itu aja kita manusia, kalau kita punya, kita simpan baik-baik. Apalagi yang punya emas bergram-gram yang batangan-batangan itu, saudara, dia tidak akan simpan di atas meja. Di mana? Di tempat-tempat yang biasa, tetapi dia akan simpan di tempat yang aman. Betul? Tidak mungkin saudara punya cincin emas cuma asal lempar saja begitu ya, taruh sini. Pasti ada tempat khusus yang Bapak Ibu Saudara siapkan untuk menaruh benda-benda yang berharga itu. Surat-surat berharga pun kita taruh di tempat yang aman. Itu benda mati, saudara, yang istilahnya dicuri orang bisa, hilang bisa, dan kalau untuk kita pergunakan, kita jual untuk kebutuhan kita, sebentar habis. Itu aja kita simpan dengan baik. Yesus sebagai harta yang tidak ternilai dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Kita mau taruh di mana dia? Saudara mau taruh di mana Yesus itu? Yang menjadi sumber hidup ini, yang menjadi sumber keselamatan hidup kita, yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Kita mau tempatkan di mana dia? Tempatkan Yesus di hati kita yang terbaik. Amin. Amin. Karena di harta yang termulia, harta yang tidak bisa dinilai dengan apapun yang kita miliki dalam dunia ini. Adik Bapak Ibu Saudara, ya. Selain Yesus itu, kita mau taruh di hati kita yang baik, di hidup kita yang baik ini. Baik kita miliki hati yang setia sama Tuhan. Amin. Hati yang penuh kasih kepada Tuhan, sebagaimana yang dimiliki oleh wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah itu karena mereka ingin dan rindu mengurangi bau busuk yang pasti akan terjadi di mayat Yesus. Mereka ingin menghormati, mungkin penghormatan mereka yang terakhir bagi Yesus yang saat itu sudah jadi mayat dan dikuburkan. Tetapi yang luar biasa yang mereka dapatkan, Bapak Ibu Saudara, bukan mayat Yesus, tetapi kubur yang kosong, di mana menandakan Yesus hidup. Amin. Biarlah Yesus yang bangkit, yang kita peringati setiap tahun itu, hidup dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita, boleh menjadi perenungan buat kita, ya, bahwa makna dari semua yang disiapkan oleh para wanita-wanita yang pertama datang kepada ke kubur Yesus itu adalah bukti penghormatan, berarti satu kasih dan perhatian yang luar biasa terhadap Yesus. Masalah tradisi itu biar nomor sekian saja. Tetapi hal yang dua ini, penghormatan dan simbol kasih dan perhatian, tanda bahwa kita mengasihi Yesus, menghormati Yesus dengan tulus hati kita. Biarlah hati yang mengasihi Yesus terus kita jaga. Amin. Haleluya. Ya, jadi bukan sekedar kita memperingati mati dan bangkit Yesus, tetapi biarlah hal yang indah dari setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar tentang bagaimana Yesus mati dan bangkit itu bukan karena kemauan yang seperti maunya kita manusia, tetapi kematian dan kebangkitan Yesus itu bukti bahwa
bahwa kasih-Nya itu besar untuk manusia. Ya. Tuhan Yesus tidak mau lihat jemaat Makedonia ada yang binasa. Tetapi Yesus mau seluruh kita, baik yang hadir pada pagi hari ini, baik yang mungkin ada di rumah, kita menjadi orang-orang yang selamat, yang memiliki kerajaan sorga, yang dimana Yesus pergi ke sana menyediakan tempat itu buat saudara dan buat saya. Amin. Mau ke sana saudara? Jangan sekarang ya. Ojo sekarang. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya tidak panjangkan. Sebenarnya materi atau bahan saya itu banyak saudara. Tetapi nanti lain kali bagaimana tentang wanita-wanita yang datang itu, Maria Magdalena itu siapa, Yohana itu siapa, Maria ibu Yakobus itu siapa nanti ya. Di pertemuan yang berikutnya kita akan pelajari bersama. Mari pemain musik, saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau renungkan kasih Yesus yang Yesus sudah berikan untuk kita. Dia yang mati ganti kita, ya, untuk menyelamatkan kita, untuk menjadikan kita orang-orang yang spesial, orang-orang yang memiliki kemenangan, sehingga dalam menghadapi kesukaran, kesulitan hidup ini, kita mau tetap andalkan Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Kasih Allah yang setia, Dia Bapa yang mulia. Kasih-Nya itu besar kepada kita. Kasih-Nya itu bisa memulihkan hidup kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Saat kita nyanyikan
kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau bersyukur atas kasih-Mu di atas salib Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri yang terbaik kepada-Mu. Kami mau mengharumkan nama-Mu Yesus. Haleluya, biarlah penghormatan kami menjadi penghormatan yang keluar dari hati kami yang mengasihi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan? Kau teramat baik buat kami. Segala amin, amin. Menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi-Mu. Kami berterima kasih pagi-Mu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Engkau memberi keberanian untuk kami datang kepada-Mu, untuk kami bersyukur pagi ini. Engkau beri kami kemenangan, untuk kami datang berterima kasih kepada-Mu pagi ini. Dan akan ku kasih Kristus daripada untuk berdoa. Haleluya. Sedaripadanya padamu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Yesus. Pagi hari ini ya Bapa, kami sungguh teramat bersyukur untuk semua perbuatan-Mu yang telah Kau perbuat bagi kami Tuhan, untuk semua karya-Mu Tuhan, untuk semua hal yang boleh kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan yang boleh kami nikmati Tuhan. Haleluya. Biarlah kami mampu membawa keselamatan itu, kemenangan itu untuk kami dapat nikmati selama, oh haleluya, selama sampai hari ini ya Yesus. Bersyukur ya Yesus, kami bangga punya Engkau, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, kami bangga untuk menjadi umat-umat pemenang ya Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami rasakan, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh, oh haleluya, memuaskan hati kami Tuhan, melegakan hati kami, sehingga kami mampu untuk, oh haleluya, memegang firman-Mu dalam setiap langkah kami ya Yesus. Oh haleluya, haleluya, ajar kami untuk memberikan setiap, oh haleluya, hal yang boleh kami rasakan Tuhan. Ajar kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Yesus. Kami persembahkan hidup kami, kami mempersembahkan apa yang kami punya bagi Engkau ya Yesus.
Oh haleluya, sebentar Tuhan kami akan berikan persembahan bagimu Tuhan. Engkau kuduskan setiap tangan-tangan kami. Engkau, oh haleluya, layakkan kami untuk memberikan seberapapun yang kami berikan Tuhan. Engkau melihat hati kami. Engkau yang mengembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan untuk kami ya Yesus. Biarlah persembahan kami mampu untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bersyukur Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bersyukur ya Bapa, kami pinta beralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Kita angkat pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberi segala berkat. Dia yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan limpah. Haleluya. Selesai ibadah raya, dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu dan pemeriksaan kesehatan oleh Bu Lucy. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pengumuman pelayanan sepanjang minggu ini, ternyata minggu depan kita sudah ada di bulan Mei, saudara. Ya, haleluya. Tuhan baik. Hari Kamis ibadah tengah minggu jam 5 sore di gereja. Pelayanan pujian saudara David. Renungan firman Tuhan Bapak Gembala. Anak-anak muda, ayo giat untuk kita datang beribadah sama Tuhan, ya. Haleluya. Hari Jumat ada mesbah doa keluarga di rumah Bapak Ibu masing-masing. Dan hari Minggu ibadah raya disertai perjamuan Tuhan. Jadi hari Minggu sudah masuk bulan Mei. Pelayan pujian Ibu Gembala, singernya Puniken sama Bu Yustin dan Saudara Yosi.
LCD Saudara Joshua, kolektan Ibu Cindy, dan asyir keluarga Bapak Ibu Samsuri, Bapak Suparmini. Petugas pelayan perjamuan Bapak Puha Tambunan dan Saudara Johan. Jadi itu pengumuman untuk sepanjang minggu ini pelayanan yang sama-sama kita hadapi. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di grup Makedonia Family bisa lihat di situ tugas dan pelayanan kita. Ada haleluya, si Tuhan. Dan ini juga kemarin saya ngomong-ngomong dengan Bapak Gembala, kami rindu kalau bisa dalam satu keluarga ya bisa ambil bagian dalam pelayanan. Misalnya Om Ayun, ada Mas Johan, ada Mas Dwi, ada Bunda Yustin, bisa pelayanan bareng ya. Jadi terserah yang pimpin pujian Mas Johan atau Om Ayun, paling tidak satu keluarga pelayanan. Ada haleluya. Begitu juga keluarga Bulusi. Kalau kurang ada Oma Susi ya, keluarganya Opung ya. Kita sama-sama belajar melayani pekerjaan Tuhan. Keluarga Pak Suri, mungkin Pak Suri tidak pimpin pujian, ada Ibu Suparmini ya, Bapak ini. Oke, Tuhan Yesus berkati. Kalau kurang dalam satu keluarga bisa nanti diambil yang lain. Ada anak-anak muda yang siap melayani pekerjaan Tuhan. Itu saja pengumuman dari saya, dan sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dengan doa berkat, dan sebentar ibadah anak-anak akan dilanjutkan. Kita bangkit berdiri. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang minggu ini, agar saat kami masuk di bulan yang baru, kami tetap ada di dalam penyertaan-Mu yang mulia dan We
Kami naikkan syukur terima kasih kepadamu. Di mana ibadah kami Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah campur tangan dari awal sampai nanti pada akhirnya. Biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang terbaik pada pagi hari ini bagi Tuhan. Setiap benih firman yang kami sudah dengar, meteraikan di hati kami Tuhan. Tambahkan kesetiaan kami, tambahkan ketaatan kami kepadamu. Kami rindu, kami menjadi wanita-wanita yang mengasihi Tuhan. Gereja Tuhan yang mencintai Tuhan Yesus sampai langkah akhir hidup kami. Sebagaimana Tuhan sudah tolong kami tiba dengan selamat di gereja ini, sebentar kami pulang. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami rindu Engkau curahkan berkat-Mu untuk kami semua. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, untuk kami terima berkat Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan melingkupi kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus menjadi bahagian hidup kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap langkah kita. Dan biarlah berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan, yang Tuhan curahkan pada pagi hari ini untuk kita semua, dapat kita nikmati dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mau akhiri ibadah kami, ya Bapa, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya bersama katakan haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ada pemeriksaan kesehatan bagi Bapak Ibu yang mau diperiksa kesehatannya pagi hari ini.